Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nurfadilah dengan NIM 1230823. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari dakwah multimedia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis konten. Nah, akunnya yang berjudul One Day One Ayat. Nah, One Day One Ayat. Poin pertama itu dibahas profil dan strateginya. Dan yang kedua itu ada Instagram dan TikTok. Yang ketiga itu ada YouTube, about website, analisis konten, terbaik dan terburuk, dan refleksinya. Nah, di sini menjelaskan pertama yaitu profil media dakwahnya. Nah, profil media dakwah ini bernama One Day One Ayat dengan username One Day One Ayat. Nah, latar belakangnya One Day One Ayat ini merupakan media dakwah digital. Nah, dibuat untuk menyempurnakan pesan dakwah secara media. Nah, pesan Islam ini melalui konten singkat, inspiratif, dan mudah dipahami di para audiens. Nah, media ini memanfaatkan TikTok, Instagram sebagai sarana dakwah dikarenakan memiliki jangkauan yang luas tersebar. Nah, serta banyak digunakan oleh kegiatan para media. Nah, terus ada juga target audience. Nah, yang pertama, target audience itu kita di kalangan halayak umum. Karena dia tidak berfokus dengan remaja atau kalangan orang tua, dia tuh berfokusnya pada umum. Nah, yang kedua itu pengguna aktif di media sosial. Nah, para media sosial, kita tuh tertuju audiensnya tuh pada media sosial yang aktif gitu. Terus yang ketiga, masyarakat yang ingin mendapatkan motivasi dan pengingat Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, target audiens kita itu. Nah, terus selanjutnya itu ada strategi dakwah. Nah, strategi dakwah ini menyajikan konten menarik. Nah, kontennya itu menarik. Terus yang kedua itu mengangkat tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, seperti kata-kata, bernuansa islami, menuntut ilmu, dan motivasi hidup gitu teman-teman. Nah, terus dia tuh juga strateginya itu juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kata-kata mutiara, serta musik dan inspiratif, biar para audiens itu tertarik gitu. Terus yang terakhir itu ada juga mengunggah konten secara konsisten. Nah, dia tuh berturut-turut teman-teman. Nah, kayak ini kan berjudul dengan One Day One Ayat. Jadi setiap hari kita satu hari satu ayat kita nguploadnya gitu, agar mampu menjangkau lebih banyak audiens atau followers. Nah, terus selanjutnya ada profil Instagram. Nah, ini profilnya. Ini Instagram One Day One Ayat. Nah, terus juga profilnya itu bernamakan akunnya One Day One Ayat Official. Nah, akun dakwah ini menyajikan nih konten Islam berupa ayat Al-Quran, kutipan dan motivasi yang bermanfaat bagi para audiens. Terus ada juga data akun. Nah, di situ baru ada 11 postingan, teman-teman. 11 postingan dan ada 11 pengikut. Baru ada 11 pengikut dan pengikutnya yang kita ikuti ada 6. Terus bionya di sini ada One Day One Ayat. Nah, a little reminder every day. Nah, artinya itu untuk hati yang sering lupa, untuk hati yang sering lupa. Nah, gitu, bio singkat yang menggambarkan tentang tujuan akun sebagai pengingat harian untuk kebaikan. Nah, diikuti oleh beberapa akun lainnya. Highlightnya memiliki 2, sharing dan reminder. Nah, berisi kesimpulan konten pilihan agar memudahkan pengikut mencari apa yang diinginkan. Seperti itu, teman-teman. Terus ada juga views. Nah, apa itu views? Views itu adalah jumlah berapa kali konten. Nah, terutama resistnya terlihat oleh pengguna Instagram. Setiap kali video diputar, nah viewsnya itu akan bertambah, baik dari pengikut maupun non pengikut. Nah, kayak gitu. Jadi tuh views tuh para penonton. Nah, tujuan kita biar viewsnya itu memperluas jangkauan konten dakwah. Terus menyebarkan pesan kebaikan lebih dari banyak orang, kayak gitu teman-teman. Nah, meningkatkan kesadaran dan interaksi terhadap akun. Nah, ini gambarannya. Terus
Tips, nah ini ada juga nih tips meningkatkan views. Nah yang pertama itu buat reels dengan durasi singkat, visual menarik dan pesan yang kuat. Nah biar agar penonton tuh menarik di situ, menarik dari videonya apa yang diupload. Gunakan audio yang sedang tren. Nah karena yang tren-tren itu biasanya sering trending, agar kita tuh biar banyak views yang nonton. Terus tambahkan teks atau kutipan atau caption yang mudah dipahami para pembaca atau audiens dari media konten dakwah itu. Nah, terus harus banyak views tuh harus juga dengan menggunakan hashtag sesuai dengan kriteria judul di media itu. Contohnya one day one ayat. Jadi ke hashtagnya one day one ayat atau dakwah Islam atau reminder Islam atau hijrah atau konten-konten yang nyambung sama judulnya. Uploadnya secara konsisten, terus setiap minggu tuh ada yang diupload. Bagikan ke story dan media sosial lainnya. Jadi juga ada yang namanya bagikan-bagikan, share ke teman-teman, share ke postingan ulang biar banyak yang nonton kayak gitu. Terus selanjutnya ada proses produksi konten. Nah, proses produksi konten itu yaitu seperti konten yang berkualitas. Pesan yang tersampaikan itu biar manfaat bagi para audiens. Nah, yang pertama itu kita juga harus mempunyai ide. Teman-teman. Nah, di sini ide. Nah, menentukan tema yang relevan dengan kebutuhan audiens. Nah, contohnya tema ayat Al-Qur'an. Nah, jadi menentukan temanya itu kita tuh harus punya ide dulu sebelum kita menyampaikan. Terus ada kutipan Islami, motivasi, dan reminder harian. Jadi tuh harus bergantungan dengan realita di kalangan gitu. Nah, terus yang kedua ada referensi. Nih, referensi itu mencari dan memastikan ayat, tafsir atau kutipan dari sumber yang terpercaya. Sumbernya itu ya pastinya jelas dari Al-Qur'an yang pertama. Dari tafsir, dari buku atau kitab-kitab Islami. Nah, terus juga dari para ustadz dan ulama yang teriyakini kayak gitu. Terus yang ketiga ada desain. Nah, desain itu membuat desain visual yang menarik dan sesuai dengan identitas akun dari One Day One ayat tersebut. Jadi harus menyesuaikan teman-teman. Terus, nah biasanya tuh kita gunakan aplikasi CapCut. Terus kalau video itu dari CapCut, dari Canva juga. Terus dari PixArt, terus dari Fonto dan Lightroom. Biasanya desainnya membuat dari situ. Terus ada juga caption. Nah, caption ini menulis caption yang singkat dan jelas dan bermanfaat agar pesan mudah dipahami oleh para audiens. Nah, terus juga ada upload. Nah, mengunggah konten pada waktu yang tepat agar jangkauan lebih optimal, seperti kayak pagi dari jam 6 sampai jam 8. Nah, terus siangnya itu dari jam 12 sampai jam setengah 2 itu konten biar agar trending. Terus malamnya itu dari jam 7 sampai jam 9 jam 10 malam. Nah, terus ada juga evaluasi. Nah, evaluasi ini menganalisis agar performa konten itu mengetahui apa yang disukai audiens atau enggak, biar kita lebih memperbaiki konten kita ke depannya kayak gitu. Nah, pantaunya itu melalui views dan like, banyak di like enggak, banyak ditonton enggak. Kalau enggak berarti itu enggak trending. Jadi kita ubah jadi lebih baik. Itu gunanya evaluasi. Nah, terus ada juga setelahnya itu ada profil akun TikTok. Nah, profil akun TikTok juga bernamakan One Day One Ayat. Platformnya itu TikTok ya. Jumlah pengikutnya itu 32 followers. Nah, total like-nya itu ada 149 like. 149 like. Terus jumlah kontennya ada 5 video. Videonya ada 5. Nah, terus ada juga proses performa konten dan analisis singkat. Nah, konten pertama itu yaitu kata-kata tentang kesabaran, memperoleh tayangan 651 tayangan dengan jumlah like 44 like. Nah, terus kedua itu ada konten lagu inspiratif dan motivasi. Terus yang ketiga ada kata-kata mutiara tentang derajat paling tinggi adalah ibu. Nah, jadi itu di video yang ketiga itu jelaskan tentang ibu, teman-teman. Terus yang keempat ada kata-kata mutiara memperoleh 741 tayangan. Terus yang kelima ada Quran surah Al-Mujadalah tentang Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu. Nah, di situ juga memperoleh 657 tayangan dengan jumlah like 49 like. Nah, terus ini juga ada analisis singkat dari video TikTok.
Nah, berdasarkan data tersebut, konten yang berisi ayat Al-Quran dan kata-kata motivasi Islami, nah itu juga mendapatkan respon yang paling baik. Nah, dia itu konten surah Al-Mujadalah ayat 11 tadi, terus kata-kata mutiara dengan jumlah 739 tayangan dan lain. Nah, terus juga di sini ada menjelaskan tentang proses produksi konten. Proses produksi konten itu menemukan tema dengan dakwah relevan. Nah, menyiapkan ayat-ayat Al-Quran dan kata-kata motivasi. Mendesainnya itu mengedit video dan menggunakan aplikasi editing. Nah, seperti itu. Menambahkan musik, subtitle, dan elemen visual agar menarik para audiens. Nah, mengunggah konten ke TikTok dan mengevaluasi performa melalui jumlah tayangan dan interaksinya. Nah, terus di sini juga ada profil YouTube. Nih, profil YouTube. Pendayuan ayat gitu. Nah, YouTube ini merupakan media dakwah digital yang menyajikan konten edukasi Islam juga. Nah, dengan mengangkat satu ayat Al-Quran pada setiap video. Kontennya itu dikemas dengan cara singkat, nah akan tetapi menarik dan mudah dipahami para audiens. Terus juga ada analisis views. Nah, jumlah penyajian ini, pendayuan ayat ini tergolong rendah karena sebagian besar video hanya ditonton oleh sedikit audiens. Nah, karena di YouTube itu kurang yang menggunakan media kurang trending di YouTube. Nah, analisis achievement-nya ini itu terlihat dari banyaknya likes, komentar, share, dan pertumbuhan subscribernya. Nah, terus juga ada proses produksi konten. Nah, konten ini diawali mengangkat tema-tema larangan seperti putus asa dan pentingnya berharap hanya kepada Allah melalui Quran surah Yusuf ayat 86. Materi itu disusun berdasarkan ayat Al-Quran beserta penjelasan. Nah, seperti itu. Terus ini juga ada blog websitenya. Terus ini juga ada analisis konten. Nah, ini menjelaskan tentang analisis konten. Nah, ada konten terbaik dan konten buruk. Nah, jadi konten baik itu adalah konten yang banyak ditonton, banyak disukai para kalangan umum. Nah, yang konten terbaik ini yaitu memiliki jumlah penonton tertinggi dibanding konten lainnya. Yang berjudul itu di TikTok, teman-teman. Yang berjudul tak semua yang tinggi diraih dengan berlari. Ada yang hanya bisa dicapai saat bersujud. Nah, itu views-nya itu ada 741 penonton. Nah, di situ ada pesan dakwahnya singkat, jelas dan mudah dipahami. Nah, terus ada juga ini 3 ya, teman-teman. Ada konten terbaiknya 3, konten buruknya 3. Terus yang kedua viral juga di TikTok juga yang berjudul tambahkanlah kesabaranmu ya Allah. Nah, views-nya di sini ada 653. Nah, tema kesabaran ini sangatlah relevan dengan kondisi banyak orang. Visualnya itu langit dan pohon kelapa memberikan kesan tenang dan menenangkan. Nah, terus yang ketiga itu ada konten Instagram Allah yang berjudul Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Nah, menggunakan dalil Al-Quran yang memiliki dasar kuat, jelas. Nah, terus desain ini menarik dan mudah dibaca. Nah, ayat yang dipilih juga sering dicari dan dibutuhkan pada semua orang. Nah, terus ini juga ada analisis konten buruknya. Nah, konten buruk itu yang pertama itu ada di konten TikTok juga. Dengan video gedung kampus itu ada 226. Nah, mengapa kurang baik? Karena jumlah penonton lebih rendah dibanding konten-konten lain. Nah, juga visualnya itu gedungnya kurang memiliki daya tarik emosional gitu. Pesan dakwahnya kurang terlihat jelas pada awal video. Jadi tuh di awal video tuh cuman video gedung, nggak ada kata-kata gitu. Terus yang kedua itu ada konten TikTok yang seseorang turun dari tangga. Nah, itu ada penontonnya 225. Nah, mengapa kurang baik? Karena merupakan konten dengan views paling rendah, juga pencahayaannya juga karena gelap. Terus sehingga kurang menarik karena di situ. Nah, tulisan atau pesan dakwahnya itu tidak langsung terlihat. Nah, yang di awalnya itu cuma ada orang turun dari tangga, nggak ada langsung kata-katanya gitu. Terus yang ketiga itu ada konten di Instagram. Nah, tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah. Kenapa dia kurang baik? Karena kalimat motivasinya itu cukup umum dan sering ditemukan di media sosial. Nah, tidak terdapat di dalamnya itu ada dalil atau hadis yang memperkuat pesan dakwahnya. Nah, terus yang terakhir ada kesimpulan dari analisis konten. Konten yang paling berhasil adalah konten yang mengandung pesan dakwah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang menyentuh hati. Nah, terus memiliki visual nih yang menarik, doa
dan mudah dipahami oleh para audiens media. Nah, juga ada menyampaikan pesannya itu secara singkat tapi jelas. Nah, itu adalah berhasilnya konten. Terus sedangkan konten yang kurang berhasil, ini ada umumnya nih. Nah, memiliki visual yang kurang menarik. Nah, pesan dakwah itu tidak langsung terlihat. Jadi awalnya itu tidak ada pesan dakwah atau dari Al-Qur'annya. Nah, tidak ada memiliki unsur emosional yang kuat. Nah, kurang memberikan variasi dibandingkan konten-konten lainnya. Nah, di sini juga ada refleksi, kendala, dan solusinya. Nah, yang pertama itu kendalanya menjaga konsistensi unggahan konten. Nah, solusinya yaitu menyusun jadwal pembuatan dan publikasi konten. Nah, terus yang kedua itu ada membagi waktu antar anggota kelompok. Nah, terus solusinya itu membagi tugas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anggota. Terus ada juga kendalanya itu keterbatasan pengalaman dalam desain dan editing. Nah, jadi itu kita juga mendapatkan solusi belajar menggunakan Canva, Capcut, dan WordPress-nya. Nah, seperti itu. Terus di sini juga ada refleksi skill yang didapat. Nah, menurut saya skill yang saya dapat di sini desainnya juga dapat, editing video dari CapCut juga dapat, terus pengelolaan media sosial. Nah, terus juga pembuatan dan pengelolaan website. Nah, jadi dari situ saya juga baru tahu website dari belajarnya Mahkul ini. Kerja sama tim dan komunikasi. Nah, pembelajarannya dakwah dapat dilakukan oleh media digital juga, bukan hanya tentang di kalangan umum di depan banyaknya orang. Jadi di media sosial kita juga bisa berdakwah. Konsisten sangat berpengaruh terhadap perkembangan media. Nah, konsisten ngupload, konsisten buat video. Nah, itu juga tergantung views-nya yang nonton. Nah, kerja sama tim menjadi faktor penting dalam keberhasilan proyek. Nah, jadi di dalam suatu kelompok kita juga harus bekerja sama agar kerjaan juga lebih mudah dan cepat gitu. Jadi itu yang dinamakan keberhasilan. Terus kontennya sederhana tetapi bermanfaat, lebih mudah diterima oleh para audiens. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dakwah multimedia, saya banyak dapat pelajaran, yaitu dari yang namanya saya tidak tahu website, tidak tahu bukanya gimana. Nah, di situ saya mendapatkan cara membuka website dari Mahkul Dakwah Multimedia. Nah, terus juga saya mendapatkan kurang paham dengan editing video dari CapCut. Nah, di situ dari Dakwah Multimedia mengajarkan saya untuk cara mengedit dengan benar. Nah, karena juga keberhasilan dari proyek, keberhasilan dari kelompok. Nah, jadi sama-sama belajar, terus juga pandai ngedesain dari Canva. Nah, juga ngedesain grafis lah. Nah, terus pengelolaan media sosial yang benar. Nah, yang saya dapatkan dari Mahkul Dakwah Multimedia itu.